Saya ahlinya KPU. Sebentar. Saya kasih tahu ya. Iya. Semua produk yang bermasalah pasti Ruli ahlinya. Ini kayaknya bukan gua ya. Bukan gua ini. Ini bukan gua. Jadi semakin banyak sengketa kita dia makin kaya ini. Enggak, ini makin jelas faktanya. Makin tersistematis karena saksinya dia terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada pakar hukum tata negara di acara ILC yang mengatakan soal hak angket. Jadi soal kecurangan pemilu menurut pakar hukum tata negara itu dibawa ke hak angket adalah inkonstitusional. Nah, ini pernyataan ini langsung diketawain oleh yaitu Bang Ferry Amsari dan Haris Azhar di dalam ILC tersebut. Dan ini benar-benar pernyataan yang sangat ngawur dari salah satu pakar hukum tata negara. Dan menurut dia apa yang dia sampaikan tidak ada kepentingannya. Padahal di dalam pernyataan dia sendiri di dalam acara ILC bahwa dia merupakan ahlinya ahli dari berbagai kasus, termasuk kasus DKPP, yaitu kasus ketua KPU berjalan dengan ketua partai dan berbagai kasus lainnya, sehingga ini mengundang ketawa dari narasumber di acara ILC ini. Baik, langsung saja kita simak videonya. Jadi di undang-undang pemilu tidak ada itu istilah angket. Saya meyakini betul bahwa hak angket soal kecurangan pemilu inkonstitusional. Ya. Karena saya bukan bicara dari segi kepentingan politik. Ya, saya bicara secara konstitusional, memang undang-undang pemilu itu lex specialis derogat legi yang di undang-undang sebelum menyesatkan publik ya. Di undang-undang pemilu ya pasti tidak ada hak angket. Makanya semua bicara hak angket itu ada di undang-undang MD 3 soal peraturan perundang-undangan termasuk undang-undang pemilu. Begini, Fer. Saya tambahin dikit. Undang-undang itu banyak di Indonesia. Saya kasih contoh, undang-undang tentang pulau-pulau kecil. Gak mungkin soal pulau-pulau kecil tiba-tiba ada satu pasal ngomongin hak angket. Tapi kalau pelaksanaan undang-undang perlindungan pulau-pulau kecil itu menyalahi prinsip-prinsip konstitusional, ya DPR boleh. Tiap hari DPR itu di komisi-komisinya melakukan fungsi pengawasan, manggil dinas ini, manggil menteri ini. Itu fungsi pengawasan. Puncak fungsi pengawasan adalah hak angket salah satunya. Begini. Jadi kalau semua undang-undang diminta mencantumkan hak angket, ya kita pesankanlah kepada para legislator ini nanti ke depannya. Setiap bikin undang-undang harus ada kata-kata hak angket. Undang-undang kesehatan. Begini, sebentar. Kita bicara bahwa semua yang namanya pelanggaran dalam pemilu itu limitatif ya. Sudah disebut dalam Undang-Undang Pemilu pasal 460 sampai pasal 474-75. Bicara pelanggaran administratif pemilu, di dalamnya ada kecurangan TSM, ada money politik, itu diserahkan kepada Bawaslu. Ada peraturan Bawaslunya nomor 8 tahun 2022. Pasal 56 bicara kecurangan TSM. Netralitas, ada keterlibatan aparatur secara terstruktur. Itu kan sebetulnya kemarin-kemarin kita nonton TV itu yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang berkeinginan ini maju ke angket. Tapi kalau dibaca normanya, pendelegasian normanya itu sudah ada kepada lembaga Bawaslu. Nah, menjadi pertanyaan, kalau lembaga itu tidak diberi wewenang untuk melakukan fungsi penyelesaian masalah kecurangan pemilu, apakah itu legitimate hasilnya? Ini kita bicara negara hukum loh. Makanya di dalam undang-undang itu ada istilahnya penyalahgunaan wewenang, ada istilahnya mencampur adukan wewenang, dan ada istilahnya melampaui wewenang. Ini salah satu bentuk mencampur adukan wewenang, pansus, angket, apalagi DPD juga kemarin begitu. Saya minta itu supaya seluruh pimpinan DPD yang menyetujui pansus diperiksa Badan Kehormatan DPD karena melanggar tatib. Kalau itu diselenggarakan pansus ilegal, saya minta BPK yang periksa itu uang negara yang dipakai untuk kegiatan pansus ilegal.
Karena itu inkonstitusional. Mana ada peran DPD membuka posko-posko pengaduan kemudian mengambil alih peran Bawaslu, itu adalah pelanggaran TSM. Rusak negara kita. Kalau cara berpikirnya mencampur adukan wewenang. Lama-lama nanti dibilang PJ itu adalah bagian dari strategi perencanaan matang. Kecurangan. Hati-hati. Saya bisa challenge ini. Kebijakan PJ sudah diuji oleh Mahkamah Konstitusi dan ada putusan nomor 55 tahun 2019. PJ adalah kebijakan yang sah secara konstitusional. Saya tanya, sebentar saya tanya dulu. Sebentar, Fer. Anda akan nyebut PJ. Penunjukan PJ melanggar putusan MK enggak? Sebentar, ini Nah, soal jawab kebijakan. Jawab soal dulu. kebijakan dan Jawab sekarang dulu. legitimate. Seluruh Penunjukan PJ oleh Presiden Jokowi PJ, itu saya ahlinya di PT UN. Makanya saya tanya, kan Begini, Anda saya kalah, jelasin kan? sedikit, Fer. Sebentar, Fer. Saya ahli ketika 88 PJ digugat di pengadilan Tun Pakardi. Saya ahlinya menteri. Dan akhirnya keputusan 88 PJ yang awal itu sah. Termasuk yang di Aceh. PJ Gubernur Aceh. Itu juga digugat ke PT UN dan hasilnya gugatan ditolak. Dan saya memberi keterangan juga secara tertulis. Artinya ini membuktikan bahwa dugaan-dugaan itu sebetulnya ya sudah harus dijawab oleh lembaga-lembaga yang diberi kewenangan. Ya. Jadi kalau bicara kecurangan TSM itu ranahnya Bawaslu, tidak ada itu urusannya kepada pansus hak angket DPR. Nah, itu jelas inkonstitusional, ya. Nah, ini yang harus kita sepakati bersama bahwa di dalam negara demokrasi kita boleh saja itu menjadi. Saya bukan mau motong, ya. Saya cuma mau nambahin pertanyaan supaya Anda jawab sekalian. Silakan. Jika Bawaslu-nya tidak menjalankan tugasnya, itu bagaimana? Jika Bawaslu-nya tidak punya kapasitas menghadapi fakta peristiwa-peristiwa yang kita duga sebagai sebuah kejahatan atau pelanggaran, itu bagaimana? Silakan dijawab. Nggak terpilih lagi jadi anggota Bawaslu. Ya. Kalau itu sudah pasti. Maka saya bilang tadi, putusan MK nomor 11 tahun 2010 itu menempatkan satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu, ada KPU, Bawaslu, dan DKPP. Kalau untuk pelaksanaan tugas penyelenggara pemilu yang tidak profesional, maka ranahnya adalah di DKPP. Itu ranahnya. Tidak boleh kita menghakimi lembaga di luar itu. Saya setuju, dan DKPP sudah menghasilkan putusan yang katanya ketua KPU-nya melakukan pelanggaran etik berat. Saya ahli di perkara itu. Saya ahlinya KPU. Sebentar. Saya kasih tahu ya. Semua produk yang bermasalah pasti milih ahlinya. Ini kesimpulannya bukan gua ya. Bukan gua ini. Ini bukan gua. Jadi semakin banyak sengketa kita, dia makin kaya ini. Enggak, ini makin jelas faktanya. Makin tersistematis karena saksinya dia terus. Sampai ke ahli tata negara. Begini, Pokoknya ini fakta. Saya dihadirkan dalam persidangan dan Jadi menurut saya DKPP kalah pamornya sama ILC ini. ILC ini bisa menemukan satu poin penting sistematisnya. Bahwa Anda melulu yang muncul. Andalah ahli Membangun argumentasi. Satu, yang kedua ada desainernya di sini lagi. Ini desainernya, ini aktor lapangannya. Ini masuk di catatan. Ini jelas ini hoak Bang Arni. Karena saya ketemu beliau baru pada hari ini. Belum pernah ketemu. Nggak perlu ketemu fisik kan? begini ya, Arisli. Sebentar. Itu putusan DKPP saya kritik. Kenapa saya kritik? Putusan DKPP mestinya tidak ada pelanggaran etik berkaitan dengan tugas profesional ketua KPU. Ya, dan beberapa anggota KPU. Karena apa? KPU sudah melaksanakan putusan MK. Rul. Erga omnes. Nah itu dia Salah satu putusan kritik Anda itu harus Anda sampaikan ke PDIP, ke PKB, ke P3 supaya ini jadi materi angket. Untuk kita uji di sana. Selidikin.
yang dibela Ruli itu adalah kasus salah satunya ketua KPU berjalan berdua dengan salah satu ketua partai dan disanksi berat oleh DKPP. Lalu Anda membela bahwa ketua KPU boleh kok melaksanakan tugas konstitusionalnya berjalan berdua dengan ketua partai lain. Kan nggak masuk akal cara berpikir hukum tata negara yang begituan, Ruli. Jadi begini Pak Fer ya, saya melihat begini, saya luruskan aja ya. Kita kembali ke soal angket ya. Karena kalau misalnya itu kita melihat hasil putusan DKPP, itu kan sudah terjadi. Dan ada putusan itu sudah diucapkan dalam sidang DKPP dan kemudian DKPP menilai itu terjadi adanya pelanggaran. Tapi terlepas dari itu, kita kembali kepada sistem hari ini. Yang namanya persoalan penegakan soal hasil pemilu yang dipersoalkan sekarang apakah curang, itu endingnya adalah di MK. Karena sudah melewati proses rekapitulasi. Artinya di sini kita tunggu tanggal 20 besok, kita hormati MK bekerja dengan limitasi waktu 14 hari. Untuk mengadili perselisihan hasil ini dan hasilnya legitimate. Subjek dan objek hukum yang kami bicarakan soal hak angket berbeda dengan cerita Ruli. Kami tidak nyinggung itu. Ini orang mau membubarkan partai politik. Enggak. Bang Fahri harus ketahui bahwa saya dan teman-teman yang melakukan penelitian soal pembaruan partai politik. Kami yang menegaskan bahwa partai politik akan selalu ada dalam alam demokrasi Indonesia. Jadi enggak ada, tidak ada itu. Jangan Bang Fahri pick up the line untuk kemudian menghasut kami bicara untuk pembubaran partai politik. Ramalan dan desain. Saya mau mengatakan subjek kita tetap adalah eksekutif. Yang menjadi objeknya adalah soal cawe-cawe salah satunya. Yang dinyatakan sendiri oleh Presiden. Dan konsep cawe-cawe di dalam hak lembaga legislatif mempermasalahkan eksekutif ada. Contoh kasus Richard Nixon itu cawe-cawe. Presiden juga mengatakan, tunggu, supaya terang benerang, supaya Ruli tidak salah subjek dan objek yang dibicarakan, bahwa Presiden juga menggunakan data intelijen untuk mengetahui dapurnya partai. Itu juga objek, karena dalam kasus Richard Nixon juga menggunakan intelijen untuk kepentingan pemilu dan cawe-cawe urusan partai. Jadi kami tidak bicara ke arah yang lain, Ruli. Bicara khusus peran eksekutif dan itu diperbolehkan menurut konstitusi dan undang-undang MD3. Ya, soal apa? Kan soal pemilu kan? Cawe-cawe kan pemilu kan itu melalui undang-undang pemilu, Ruli. Ya kalau judulnya soal pemilu, semua publik sudah tahu. Ini angket judulnya soal pemilu. Iya, tapi kan tidak bicara hasil, itu tempat lain. Iya, tapi kan soal materinya keterlibatan netralitas ini. Iya, itu yang harus dikungkap. Presiden tidak boleh menggunakan kekuasaannya. Anda baca baik-baik soal hak angket. Pasal 79, 199, ini undang-undang bukan Perbawaslu. Lebih rendah itu. Pasal 460 pelanggaran TSM itu diserahkan kepada Bawaslu dan diatur dalam Bawaslu. Ini soal peran Bawaslu, tapi peran lembaga legislatif. Perhatikan bedanya. Satu peran lembaga legislatif mengawasi perundang-undangan, satu peran Bawaslu dalam TSM administrasi. Dua hal yang berbeda. Saya kasih jalan keluar Bang Karni. Ya, saya kasih jalan keluar. Kalau ini adalah terkait dengan peran lembaga legislatif, tolong jangan legislatif yang sekarang, nanti aja. Oke. Kan sama aja kan? Kan yang menyelidiki. Ya sudahlah, Anda kan bilang ini nggak ada hubungannya dengan pemilu. Ini Abang juga salah nih. Bilang aja bahwa yang ngawasin sekarang, ya, bukan legislatif besok. Legislatif yang besok, sama aja. Oh nggak bisa. Nggak ada dong, investigasi. Kenapa legislatif sekarang tidak boleh? Investigasi terhadap Bank Senturi dilakukan oleh DPR periode ya kan berikutnya. Boleh. Ya udah. Ya makanya, jadi jangan sekarang, mendingan DPR yang akan datang aja. Yang mau sekarang kan DPR sekarang, Pak Abang yang ngatur gitu. Yang akan datang juga belum tahu. Dan Bu Luluk dari PKB soal hak angket, jadi beliau mengatakan ketika hak angket itu disediakan oleh konstitusi tetapi tidak digunakan oleh DPR, patut dipertanyakan DPR itu masih fungsional atau tidak. Udah cukup untuk memberikan sebuah peringatan bahwa ada situasi yang memang tidak baik-baik saja, sesuatu yang nggak normal-normal saja, dan jangan dipaksa juga kemudian ini menjadi normal. Nah, maka kemudian kenapa ketika hak angket itu disediakan oleh konstitusi,
Tapi kok kemudian ini tidak digunakan oleh DPR, malah patut dipertanyakan DPR ini masih fungsional apa tidak gitu loh. Saya yakin kalau misalkan kemarin-kemarin Bang Fahri itu masih ada di DPR gitu ya, saya kira pasti juga akan menjadi bagian yang juga akan memberikan dukungan kepada hak angket itu. Hanya saja kebetulan sekarang di posisi yang berbeda. Tetapi coba kita letakkan segenap perbedaan-perbedaan kita, preferensi politik kita kemarin berada di posisi mana, mau yang 1, 02 atau 03, kita bicara tentang Indonesia. Demokrasi yang kita lahirkan hari ini itu demokrasi yang nggak murah. Demokrasi yang luar biasa beratnya dan berdarah-darah. Bahkan ada begitu banyak nyawa yang dikorbankan. Ya, jadi saya, Bang Adian dan teman-teman yang lain menjadi bagian dari gerakan reformasi, tentu ingin menjaga Indonesia ini tetap berada di jalan yang benar, di track yang benar. Nah, saya kira kalau ditanyakan PKB ya jelas kita memilih jalan itu gitu, karena PKB juga lahir dari reformasi. Jadi kita anak kandung reformasi dan kita akan berjuang semaksimal mungkin untuk berada di track yang benar itu. Satu ya Bang Azhar ya. Jadi bukan cuma satu penanda tangan misalnya lulu seorang, enggak. Per hari ini aja kita udah punya jumlah minimal dari PKB yang itu cukup. Kalau misalkan kita membutuhkan sejumlah 25 orang, karena per hari ini aja kita udah punya 7 orang yang secara fisik sudah melakukan tanda tangan, dan itu saya mengapresiasi betul. Dan ini saya kira tidak ada tekanan apapun kepada teman-teman. Karena kita semua itu percaya kepada satu value dan nilai yang lebih penting dari sekedar soal kemudian kita bicara menang dan kalah, bukan di situ wilayahnya gitu. Jadi ini akan menjadi legacy juga bagi periode-periode yang akan datang. Kalau kita punya konstitusional, lakukan. Nah, soal kemudian secara teknis bagaimana kita mengkomunikasikan dengan misalkan Nasdem, tadi saya juga ketemu sama rekan saya di Nasdem dengan Tobas, dan ini bukan bocoran lagi, ini bukan bocoran halus, tapi bocoran kasar. Dia juga signing. Jadi dia pun juga sudah melakukan tanda tangan untuk memberikan dukungan hak angket itu. Nah, ini tinggal kemudian kenapa bukan soal menunggu, soal PDIP. Karena apa? Karena ini sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat menentukan perjalanan demokrasi dan juga Indonesia ke depan yang jauh lebih baik. Maka kita membutuhkan kekuatan yang mayoritas di DPR gitu. Kalau soal prosedurnya memang cukup 25 orang, tetapi pengambilan keputusan itu kan tentu bukan hanya 25 orang. Yang kita harapkan tentu ini kemudian mewakili dan merepresentasikan kekuatan yang mayoritas di DPR. Makanya kenapa PDIP kita harapkan terus di jalan yang sama memang dengan kita, dan ini hanya soal waktu mungkin kalau misalkan apakah harus menunggu tanggal 20 atau sebelum atau sesudah, tetapi kita juga percaya kita tidak ingin hak angket ini hanya sekedar memuaskan nafsu kita dan kemudian tidak dipersiapkan secara baik, karena kita ingin ini benar-benar akan menjadi semacam alat ukur bagaimana seharusnya demokrasi itu dijalankan dan bagaimana kekuasaan itu dijalankan. Tidak ada satupun kekuatan yang boleh atas nama kekuasaan itu lalu kemudian menabrak aturan, apalagi kemudian konstitusi dan juga undang-undang gitu. Jadi sudah jelas ya, PKB menunggu mayoritas yaitu PDIP untuk masalah hak angket ini. Jadi bisa saja memang menunggu tanggal 20 yaitu keputusan KPU terhadap hasil pemilu ini. Tetapi kalau kita lihat memang PDIP lagi menyiapkan yaitu masalah hak angket ini. Artinya sinyal hak angket memang di DPR tetap akan digunakan. Jadi kita tidak perlu khawatir bahwa untuk membongkar ya fakta dan investigasi tentang kecurangan pemilu ini. Baik, silakan Anda beri pendapat dan komentar Anda. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.